Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا قال النبي في كتاب الحديث قال النبي في كتاب الحديث من أتى عرفا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما قال أيضا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Assalamualaikum sahabat semua, berjumpa kembali di channel dakwah kita, dakwah memahami dunia jin dan sihir dan dunia gaib sesuai dengan syar'i. Bersama saya Ali Khairul Azam. Salam persaudaraan dari Aceh dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Nangro. Baik, beberapa orang ataupun beberapa sahabat saya, baik yang di Facebook atau di YouTube ya, sering bertanya bagaimana pendapat saya tentang grebek-grebek dukun seperti itu ya. Maksudnya ada channel-channel, ada orang-orang yang melakukan grebek-grebek dukun, itu gimana maksudnya seperti itu. Oleh karena saya juga sudah, menurut mereka ya, mungkin karena saya sudah biasa menangani dengan orang-orang yang gangguan sihir, tentu sihirnya bermain dengan dukun ya sahabat ya. Biasa menangani gangguan-gangguan sihir seperti itu, dan tentu selalu bersinggungan dengan dukun atau kahin seperti itu. Kalau bahasa kita di sini dukun-dukun pekenonggob, dukun-dukun santet kalau bahasa di Jawa di sana ya. Itu bagaimana pendapat Ustadz Ali katanya, walaupun sebenarnya saya bukan Ustadz. Seperti itu. Maka mungkin saya ingin membuat video ini agar dengan video ini bisa terjawab. Jadi semua orang yang tanya nanti bisa lihat di video ini. Baik. Fenomena sekarang bermunculan di channel-channel YouTube bermacam-macam ya. Orang yang dalam tanda kutip menggrebek dukun seperti itu. Apakah grebek dukun itu benar atau tidak? Seperti itu. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita memahami dulu dukun itu gimana sih gitu ya. Apakah semua dukun itu syirik, murtad seperti itu ya, keluar dari Islam, kufur seperti itu. Nah, kita juga nggak boleh mengatakan bahwa dukun itu semua syirik, murtad, karena di dalam perspektif manusia, masyarakat, dukun itu dengan bermacam-macam warna-warni di NKRI kita ini ya. Ya misalnya ya dukun beranak misalnya, atau dukun patah, mungkin dia hanya ahli urut tradisional, bisa mengembalikan patah-patah orang, tahu tulang-tulang, serutut tulang, kemudian dia berurut. Nah, itu juga dinamakan dengan dukun, ya, dukun patah. Ya, jadi jangan kita pahami. Maka kita garis bawahi saja, yang kita bahas adalah dukun santet atau dukun yang memiliki ilmu sihir yang kerjaannya adalah untuk menyantet orang. Nah, kita bahas ini saja ya, biar tidak terjadi perbedaan pendapat yang berlarut-larut dan panjang. Baik. Memang yang pertama kita harus pahami bahwa siapapun, dimanapun dan kapanpun, kecuali masa zaman
zaman Firaun ya, yang memang mereka memelihara dukun begitu ya. Kalau zaman kita ini tidak ada, yang mungkin hampir tidak kita temukan kalau ada orang yang mendukung dukun santet untuk menyantet orang. Dengan santet itu, dengan illa biiznillah dapat membunuh orang, atau minimal mencelakai orang, atau minimal membuat sakit orang. Pasti semua orang, kalau saya tanyakan di sini mungkin ya, nggak ada yang senang, yang setuju dengan hal itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita sepakati dulu bahwa setiap dukun santet yang benar-benar dukun santet ya, yang menyembah syaitan, ya kan, menyembah syaitan, itu telah kufur kepada Allah. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sebagaimana kita tahu, dukun-dukun yang menyembah syaitan ini, yang pertama dia sudah menyembah syaitan, sudah menyembah iblis, sudah menyembah dajjal, bukan lagi menyembah Allah. Sedangkan tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kita mengucapkan ini dengan kata lain, kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita tidak lagi menyembah Allah, berarti iyyaka na'budu itu sudah tidak ada lagi. Apalagi wa iyyaka nasta'in, pasti dia sudah minta pertolongan kepada syaitan. Nah, ketika ada perbuatan kita atau hati kita tidak lagi bergantung kepada Allah, dan kita tidak lagi menyembah Allah secara terang-terangan, maksudnya terang-terangan di sini, diri kita mau ridha karenanya, maka anggap kita telah kufur kepada Allah. Dan ini mungkin perkataan yang saya sampaikan ini tidak ada yang menolaknya. Nah, baik, dukun itu kufur kepada Allah, telah kafir kepada Allah. Nah, hanya saja batas kekufuran itu sebatas mana, itu saja yang dibincangkan. Itu nanti tergantung perbuatan dia, seperti itu. Nah, intinya yang mau kita garis bawahi bahwa dukun santet yang membuat orang itu sakit, semua orang tidak suka dan tidak mau. Itu aja dulu, ya kan? Nah, dan tentu ketika ada hal-hal yang tidak bagus, tidak baik, ya kita harus melakukan beberapa tindakan agar keburukan-keburukan itu jangan ada lagi di kampung kita, jangan ada di negara kita. Ya, semua orang ingin kebaikan, tidak mau ingin keburukan. Nah, ada sebagai orang amar ma'ruf nahi munkar dengan berdakwah seperti saya misalnya, menyampaikan saja tanpa tindakan seperti itu. Ada sebagian amar ma'ruf langsung tindakan seperti itu, ya kan. Ada yang berdoa dalam hatinya, ini sekecil-kecil iman. Maka kita harus memahami bahwa dan itu benar. Jadi kita garis bawahi dulu, itu benar. Ada yang sebahagian nahi mungkar itu ceramah, itu bagus. Ada yang sebahagian doa, ya Allah berilah hidayah dia, itu bagus. Ada yang sebahagian langsung terjun lapangan nih. Nah, misalnya ada yang mungkar, ada orang miras, ada yang sabu-sabu. Oh jangan, nggak usah. Kalau kita nggak mampu lapor polisi misal. Nah, itu sudah benar. Nah, hanya saja di sini di dalam konteks dukun santet, nah ada yang sebahagian kita lihat di sini ada orang-orang yang bergaya ustadz, kita nggak tahu apakah dia ustadz beneran ataupun ustadz bohongan, atau ada orang yang bergaya gus, kita juga tidak tahu apakah ini benar anak kiai yang punya pondok pesantren. Karena setahu saya kalau gus itu kan anak kiai yang memiliki pesantren gede, yang katakanlah misalnya anak Agim misalnya ya, atau siapalah yang memiliki pondok pesantren yang besar, yang ada santrinya ada 10.000 misal. Nah, anaknya itu namanya dipanggil gus, sedangkan pimpinan pondok pesantren itu namanya kiai biasanya, setahu saya. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, berarti kalau gus ini anak seorang kiai loh, ini bukan main-main ini, ya Allah kita katakan. Nah, kemudian apakah grebek dukun, datang ke tempat-tempat tertentu itu menggrebek dukun, apakah itu pekerjaan seorang gus atau seorang ustadz misalnya? Nah, ini pertanyaan. Nah, harusnya seorang gus, seorang ustadz itu kerjaannya bukan grebek dukun. Apa kerjaannya? Kerjaannya adalah memberikan ilmu,
duduk di pondok pesantren ataupun mengisi kajian-kajian di beberapa tempat untuk memberikan ilmu, membacakan kitab, menjelaskan tauhid, menjelaskan tentang masalah yang lainnya ya, fikih dan sebagaimananya, agar orang itu banyak yang taat kepada Allah dengan tujuan orang yang tidak baik menyetaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi apakah tidak boleh? Boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, hanya saja kita lihat dulu, maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar ini apakah benar-benar, apakah tidak. Nah, ada sebagian kelompok yang mengaku gus, yang mengaku pakai sorban seperti saya seperti ini ya. Nah, ini saya pakai sorban bukan berarti saya gus ya, bukan kiai, bukan juga ustadz. Hanya saya suka ini pakaian-pakaian seperti ini ya, salah satunya saya suka. Karena ini juga dulu Rasulullah juga memakai sorban seperti itu ya. Pejuang-pejuang kita juga pakai sorban. Jadi saya suka. Nah, hanya saja apakah gerebek-gerebek dukun itu benar atau settingan atau bagaimana? Kan gitu maksudnya. Nah, yang pertama harus kita pahami bahwa apakah benar dengan menggerebek dukun dengan dengan tarik ilmu kayak ilmu pancasona kayak di film Sawo Sepuh ataupun kayak di film-film Joko Tingkir atau kayak di film-film Wiro Sableng seperti itu ya. Gerebek dukun tuh begitu maksudnya dalam rangka supaya dukun itu kalah atau dukun itu taubat. Nah, apakah begitu? Harusnya begitu ya. Saya ingin tanggapi sebenarnya tidak mesti seperti itu. Itu satu, tidak mesti seperti itu. Caranya bagaimana harusnya? Harusnya kalau kita seorang ustadz atau kita seorang gus, kita itu bawa kitab ataupun kita melakukan kajian-kajian rutin kepada setiap kampung-kampung yang teridentifikasi. Kalau kampung itu banyak dukun, kita buat pengajian. Nah, misalnya kalau di Jawa itu banyak ya, misalnya ada Gus Amma yang saya tahu, yang saya kenal. Kemudian Kiai Imron misalnya dari KBRA-nya, atau Ustadz Muhammad Faizar, atau yang lain-lain, yang beberapa orang yang saya kenal. Nah, mereka ini memang membuat di masjid-masjid, membuat penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya kita memahami ruqyah syar'iyyah atau Al-Quran dalam menghadapi santet-santet. Jadi dengan kita mendakwahi ini, maka pelan-pelan orang tidak datang lagi ke dukun. Nah, jadi bukan kita datang ke dukun itu, ayo kalau kamu hebat, ayo. Tiba-tiba dukunnya mau disuting pula misalnya, kemudian kita adu ilmu gini, tarik ilmu, nanti dia membal dukunnya. Kadang-kadang seperti film India ya, kadang-kadang lucu kita lihat. Kadang-kadang anak mudanya dulu kalah keluar darah, seperti itu ya. Nah, seperti itu, ada yang seperti itu. Nah, yang anehnya lagi di dalam grebek dukun tuh katanya membunuh, bawa parang, bawa pedang dan segala macam. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sebenarnya sudah bisa kita lapor polisi. Tidak ada keinginan untuk membunuh, ada membawa senjata tajam. Ini kalau dirazia ini kena, bisa ditangkap, bisa dipasalkan, apalagi ada tujuan-tujuan ingin membunuh. Nah, itu. Kemudian harus langsung menarik ilmu seperti ini, seperti Naruto, seperti itu, seperti apa di film-film itu, nanti berguling-guling. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam ya, seperti itu. Jadi lucu kalau kita lihat seperti itu. Nah, dan itu menjadi hal-hal yang terus dilakukan. Nah, kalau bagi saya itu belum kita dapati kalau ilmu-ilmu para kiai atau ilmu-ilmu gus atau ilmu-ilmu yang notabene kita bahas tentang masalah agama Islam atau ilmu-ilmu Islam yang begitu tuh, maksudnya yang Bismillah, Allah, itu nggak ada, itu yang belum saya temukan, itu nggak ada yang seperti itu. Yang ada yang begitu biasanya ilmu jin, ilmu setan, ilmu hitam, itu gaya-gayaan seperti itu ya. Nah, di dalam Islam itu untuk melawan energi negatif cuma dibacakan Al-Quran saja kan.
Nah, ketika misalnya jin itu udah kerasukan, udah buka-buka silat, udah apa, tinggal kita bacakan bismillah. Udah jatuh dia. Cuma kita tiup saja udah cukup. Jadi kita tidak perlu harus narik energi alam, narik ini, narik itu, kemudian orang itu jatuh dan segala macamnya. Nah, di dalam Islam itu sendiri tidak pernah kita dapati kalau itu mesti ada gerakan-gerakan seperti itu. Maksudnya cobalah lihat-lihat segala macamnya itu. Nggak ada kegiatan seperti sampai goyang-goyang tangan, sampai gini nih. Narik-narik, tarik langit seperti ini, gaya-gayaan, seperti itu. Itu tidak ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, walaupun sebahagian mengatasnamakan, ini ilmu Islam, ilmu laduni, entah apa-apa. Sebenarnya tidak ada hal yang seperti itu. Saya sendiri sudah lebih kurang 14 tahun di dalam dunia ruqyah, meruqyah orang. Kemudian setiap dalam ruqyah itu ya jin-jin itu menantang, membuka silat-silat entah apa dengan gerakan-gerakan seperti itu. Ya, saya nggak narik-narik karena memang untuk apa narik-narik itu? Memang apa yang kita tarik? Ya, tinggal dibacakan Al-Qur'an sudah. Kemudian satu hal, kok ada orang yang katanya alim, yang katanya memiliki hikmah, yang katanya bawa salawatan, tetapi kok muntah darah duluan. Ini kan aneh. Kalau Kiai Imron katakan itu, jika bertemu antara lumah syaitaniyah dan lumah malaikah, itu pasti lumah syaitaniyah akan terbental. Nah, seperti itu. Maka ini sejalan dengan apa Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir, dia menerimanya saja dia datang. Nah, itu suatu aib kalau seorang ustadz, apalagi Gus nih ya, lawan dukun kok dia terpental sampai keluar darah. Nah, ini aib ini. Seperti itu, ini aib. Kok ada ayat Allah, salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang manusia yang sempurna yang kita bawa, kok kita terpental malah dukunnya menang. Nah, ini aneh. Hal-hal yang sini ini nggak pernah terjadi. Saya sendiri tidak pernah terjadi seperti itu. Yang sayanya waktu lawan dukun itu terpental. Apalagi kiai-kiai kita yang lain, ulama-ulama kita atau orang-orang yang ustadz-ustadz kita itu, coba tanya kepada Kiai Imron misalnya, pernah nggak Kiai Imron waktu diserang begitu kemudian muntah darah, kemudian jatuh tepar pingsan misalnya, atau Gus Ama misalnya, atau Ustadz Faizar misalnya, atau siapa lagi yang kita kenal, banyak yang lain ya, yang peruqyah ini yang terkenal, atau Ustadz Muhammad Junaidi di Trans 7 misalnya. Nah, itu tidak kita dapati, sahabat. Maka kalau kita katakan, kalau saya sendiri pribadi boleh ya, kita ini berbeda pendapat yang boleh ya. Kalau saya pribadi menggrebek dukun dengan gaya-gayaan seperti itu, maka sebenarnya kalau saya itu ya saya nggak percaya. Bisa kita katakan, nah ini settingan cuma kalau menurut saya ya, secara pribadi ya, kalau secara pribadi. Nah, mungkin kalau ada di sini, kalau ada di Aceh di sini ya, mungkin saya ingin lihat sendiri secara langsung. Ingin lihat sendiri dengan dukun waktu digrebek gimana, atau saya ingin sendiri yang mau ngetes ini misalnya ilmu dia bisa mementalkan orang itu, bisa mementalkan orang ataupun ini orang atau gimana, atau kalau memang nggak bisa saya mau lihat sendiri ya gimana gitu, apakah fungsi sesama mereka yang punya ilmu itu. Tapi ya seperti itu tadi yang saya katakan tadi itu, menggrebek dukun tetapi malah orang yang grebek yang terpental duluan, ataupun orang yang grebek kalah, atau orang yang grebek itu sampai tertahan nafasnya tuh guling-guling. Nah, ini suatu aib kan? Masa kita bawa Islam melawan ilmu-ilmu syaitan, malah kita yang terpental. Ini mungkin ada hal yang tercampur, atau memang mungkin ini settingan belaka seperti itu. Cobalah lihat sahabat sekalian, channel manapun yang grebek-grebek dukun, ini hampir cara ngomongnya sama, kemudian cara gerakan-gerakannya juga hampir-hampir mirip, ya begitu aja. Jadi nggak ada yang spesial kalau kita lihat ya. Maksudnya ya begitu aja, nggak ada yang kalau saya katakan ya,
ya apa manfaat menggerebek dukun? Apakah pasca menggerebek dukun itu jadi dukun hilang, katanya bisa mau ngambil buang ilmunya gitu begitu ya. Ternyata dukun itu dukun sewaan, dukun-dukunan, dukun settingan. Betapa banyak juga yang orang-orang yang disetting, disewa tadi itu menjadi dukun bohongan, kemudian dia taubat, kemudian dia tinggalkan mereka, dan mereka sudah ngaku di channel-channel YouTube yang lain, dia mengaku bahwa saya dibayar sama ini, tapi kok masih ada orang yang percaya seperti itu. Sahabat sekalian, sebenarnya apa urusan kita untuk menanggapi tentang masalah dukun ini? Sebenarnya ya kalau mereka itu hanya sebatas mengatakan ini settingan atau sinetron atau dagelan atau hanya sebatas seni, hanya sebatas ditulis di bawah itu, ini apapun yang terjadi ini hanya kebetulan belaka, kayak di film sinetron ya, tidak masalah. Cuma dikarenakan itu pun tidak ditulis, kemudian digambarkan seolah-olah dia melawan dukun dengan selawatan, dengan ini, dengan ilmu Allah, dengan takbir dan segala macamnya. Nah, yang dengan itu masyarakat ini sebahagian kecil ya kata-kata atau sebagian besar sudah kudung percaya, kalau bahasanya kudung percaya, wah ini sakti, orang ini bisa menghancurkan dukun, bisa buang ilmu dukun. Akhirnya orang berbondong-bondong untuk berobat ke situ, dan berobatnya itu pun berpuluh-puluh juta, bahkan ngambil saya dengar-dengar entah benar entah enggak, wallahu alam ya. Bahkan untuk pelindung rumah saja paku 40 juta, coba bayangkan. Nah, ini kan sudah jadi arah kepada penipuan ya, seperti itu kan. Dari awal settingan, buat-buat, kemudian ketahuan dukunnya dukun bohongan, kesurupannya kesurupan palsu, kemudian malah jual-jual jimat seperti itu. Ya, kemudian ya banyak tertipu masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, kalau hanya itu konten yang artian konten untuk hanya sebatas lucu-lucuan, sementara misalnya kayak konten-konten prank itu kan lucu-lucuan ya, jadi orang tahu, jadi nggak ada yang komplain. Karena kenapa? Karena tidak ada kerugian di situ, sahabat. Nah, kalau ini yang pernah kerugian budaya misalnya, dengan buat seolah-olah ada kris yang isinya genderuwo, jin ini jin itu, seperti itu. Jadi merusak budaya, itu yang pertama. Yang kedua, merusak salawatan, merusak nama ustadz, nama kiai. Kalau kita bawa atas nama Gus ya, kiai atau habaib, mengaku habaib misalnya. Nah, ini bisa merusak nama habaib itu sendiri, merusak nama ustadz yang beneran, merusak nama kiai beneran. Ya. Apalagi kita kita melakukan syuting-syuting di tempat orang tidak izin seperti itu, kemudian melakukan gerakan-gerakan tipuan-tipuan, mengatakan ini jenglot lah, mengabarkan ini batu merah delima dan segala macam pusaka, yang ternyata itu padahal cuma barang-barang sulap. Nah, ini jadi satu hal yang lain lagi, harus kita pahami ya, sahabat ya. Nah, makanya saya mengajak kepada sahabat sekalian untuk melawan dukun benaran itu sebenarnya mudah sekali. Caranya bagaimana? Caranya buat pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat yang dimana di wilayah itu banyak dukun, buat penyuluhan. Nah, begini loh pengobatan cara Islami dengan dibacakan Al-Quran. Kan wa nunazzilu minal Quran, dan aku turunkan Al-Quran ma huwa kepadamu Muhammad, kepada umat, syifa, jadi obat. Nah, kita ajarkan kepada mereka bagaimana Al-Quran menjadi obat. Ajarkan kepada masyarakat daerah itu, ajarkan sudah. Sampaikan hukum mendatangi dukun bagaimana, ciri-ciri dukun itu bagaimana, itu sampaikan kepada masyarakat. Sudah. Untuk apa kita harus grebek dukun yang apa manfaatnya begitu ya. Nah, jadi kita sampaikan, kalau memang kita ini ustadz, kalau memang kita ini gus ya, anak kiai ya, tentu ilmunya masya Allah sudah. Jadi ngapain kita menghabiskan waktu untuk menggerebek dukun yang kita harus guling-guling di sawah kotor begitu ya, seperti itu ya. Jadi mungkin gus-gus ini saya
saya tantang, yuk sama-sama kita beri pengajian kepada mereka, buat pengajian kepada masyarakat. Buat pengajian kepada masyarakat. Nanti kalau masyarakat sudah paham tentang ciri-ciri dukun, nggak boleh bekerja sama dengan dukun, tidak boleh berobat sama dukun, kita kasih solusinya berobatnya dengan Al-Quran misalnya, atau dengan zikir-zikir, atau dengan doa-doa. Nah, insya Allah dukun itu tidak lama-lama nggak laku sendiri itu minggat di dalam di dalam desa tersebut, sahabat. Gitu ya sahabat ya. Itu mungkin lebih masuk akal ketimbang kita harus gaya-gayaan ilmu begini. Nah, yang itu mungkin sugesti saja, ataupun ya wallahu a'lam mengatasnamakan Islam. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat yang muslim tentunya ya, yang masih memiliki iman dan Allah masih memberikan, Allah kadang-kadang menyampaikan afala ya'qilun, afala yatadabbarun. Itu tandanya Allah menyuruh kita untuk berfikir agar kita tidak tertipu dengan dunia ini. Kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu hal yang salah karena tertipu dengan pundi-pundi dunia, kalau kata orang Melayu ya. Makanya Allah menasihati kita, alhaqumut takatsur. Kadang bermegah-megah dengan dunia telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir. Ketika kita masuk dalam kubur, ketika kita meninggalkan dunia ini, baru kita sadar. Maka kadang-kadang pentingnya kita itu memiliki guru. Maka jangan percaya ilmu-ilmu sakti YouTube atau orang-orang yang dianggap alim, yang dimana orang tersebut tidak tahu kejelasan sanad ilmunya, sahabat. Maka kalau untuk percaya berobat kepada seseorang atau percaya kepada seseorang, orang itu sakti lah, orang itu karamah lah, orang apalah, lihat silsilah ilmunya. Yang pertama, lihat siapa gurunya. Gurunya ini siapa, gurunya ini siapa, gurunya ini siapa. Yang disampaikan dia sesuai nggak dengan gurunya itu. Dia mondok di mana? Ataupun minimal kalau dia ilmu ilmu pengobatan, nah gurunya siapa. Telusuri, sahabat. Jangan lihat saktinya saja gitu, sahabat. Nanti jangan-jangan saktinya dari setan gitu, atau saktinya dari editing misal saya bisa di sini kan bisa juga saya buat ilmu kesaktian yang palsu misalnya. Kan saya ada murid-murid misalnya, tinggal saya aja deh, nggak bayar lagi, jadi saya buat setting-settingan. Mungkin Anda sudah percaya seperti itu. Makanya sahabat sekalian, yuk di dalam kita mengambil suatu tuntunan, maka kita lihat sanad keilmuan gurunya, sanad keilmuan dianya. Nah, jangan tontonan, itu pada tontonan ya. Jadi tuntunan kita malah yang harusnya kita ikuti tuntunan jadi tontonan. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini jadi merusak nama-nama gus yang lain, merusak nama-nama ustadz yang lain, yang dimana itu ustadz betul-betul dirusak oleh ustadz yang bohongan. Gus-gus dobol kalau kata Bang Teji ya. Gus-gus pura-pura seperti itu. Jadi saya mengajak seluruh lapisan masyarakat yang memang menyaksikan video ini, yuk kembali lagi kita afala ya'qilun, afala yatadabbarun, berpikir kembali bahwa tidak ada ilmu Allah, tidak ada karamah yang dipertontonkan di YouTube atau di kesaktian itu yang disombong-sombongkan, dinampak-nampakkan. Ya, seperti itu. Kemudian jika ingin belajar kepada seseorang guru, maka telusuri sebelum belajar, telusuri dulu sanad keilmuannya kemana. Itu ya nasihat saya, jangan mudah percaya. Nanti kalau terlalu cinta, kita akan binasa. Ya, seperti itu. Ya, sahabat sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Video ini saya buat bukan dalam bertujuan sakit hati, iri dan dengki terhadap sosok orang, tetapi saya menyampaikan video ini, menyampaikan hal ini atas dasar kebenaran, atas dasar keimanan, atas dasar mengajak kepada silaturahmi, kepada kebenaran sesungguhnya bagaimana. Bagi Anda, mudah-mudahan sahabat sekalian di sana, bagi yang menerima alhamdulillah, tapi bagi yang tidak menerima, ya semoga Allah
memberi kepahaman kepada kita. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang menyinggung perasaan sahabat sekalian, sahabat Al-Azham yang menonton ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat. Kalau andainya perkataan saya ada yang benar, maka ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang saya sampaikan ini ada yang salah, mungkin ini dari kekeliruan dan kesalahan saya pribadi sendiri. Saya bukan ustaz, saya bukan gus, apalagi kiai. Saya hanya manusia biasa yang terus belajar dan belajar dan belajar. Ya, dan tentu setiap manusia ini ada kekurangan dan ada kelebihan. Maka hargailah akan kelebihan saudaramu dan bersabarlah akan kekurangannya dan saling sehat menasihati. Akhirul kalam, saya ucapkan salam persaudaraan dari Aceh, salam anak Nanggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.